Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Tali Kata Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekaligus penting untuk kita ketahui bersama, yaitu tentang masuknya Islam di Bali. Bali dikenal sebagai pulau yang kaya akan budaya, tradisi, dan tentunya nilai-nilai kearifan lokal yang sangat kuat. Namun di balik keragaman itu, Bali juga memiliki sejarah panjang tentang hadirnya Islam yang berkembang secara damai dan tentunya penuh toleransi di tengah masyarakat. Kali ini saya ditemani dengan narasumber yang tentunya sangat istimewa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abu Siri SAG MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Beliau selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bali, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurun Najah Buleleng Bali, Ketua PGM Indonesia Provinsi Bali, anggota Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Bali, anggota CIDES ISMI Provinsi Bali, dan tentunya dosen ITB Stikom Bali. Aduh, banyak banget ya kegiatan di sepanjang harinya ya Bapak. Alhamdulillah. Sangat produktif banget ya Pak. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Bali. Jadi mungkin banyak ya Pak masyarakat ini yang sudah tahu kalau di Bali ini beragam agama ya yang ada di Bali, tapi mereka belum tahu sejarah awal masuknya Islam ke Bali itu bagaimana. Jadi bagaimana Pak sejarah awal masuknya Islam ke Bali itu bagaimana gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Tali Kata Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ade Wilda, terima kasih sudah memandu terkait dengan masuknya Islam ke Bali. Bali ini unik. Indonesia itu dikenal di luar negeri itu karena Bali, ya. Tetapi tidak satu-satunya sih, tetapi banyak para wisatawan yang hadir datang ke Indonesia itu taunya ya Bali, ya. Bahkan Jakarta itu hanya bisa menjadi transit, terus kemudian ada juga yang langsung ke Bali. Bali daerahnya memang cukup indah, unik, keberagamannya luar biasa, masyarakatnya penuh toleran dan kebersamaannya tinggi, kerukunan umat beragama juga tinggi. Selain itu adat budaya di Bali dijaga dengan baik, sehingga ini yang menimbulkan bahwa Bali ini adalah menjadi kawasan budaya yang harus dipertahankan sampai kapanpun nanti, karena orang datang ke Bali itu melihat budayanya, ya, di samping melihat indahnya, melihat budayanya juga. Jadi umat Islam masuk ke Bali itu sudah dari abad ke-13. Ya, abad ke-13, 14 itu umat Islam sudah masuk ke Bali. Itu diawali oleh Raja Gelgel ke-1, yaitu dalam Ketut Ngelesir, ya, yang memerintah pada tahun 1380 sampai 1460 Masehi. Berarti cukup lama. Awalnya beliau datang ke satu konferensi tingkat nasional zaman itu, ya. Zaman itu sudah ada konferensi tingkat nasional, dan Raja Gelgel ini hadir ke konferensi itu. Nah, setelah mau pulang, itulah kemudian kepulangannya diantar oleh sekitar 40 orang yang beragama Islam ngawal Raja Gelgel, ya, datang ke Bali ini. Yang tokohnya itu adalah ada Raden Mudin, kemudian ada juga Kiai Haji Abdul Jalil, ya, Abdul Jalil. Nah, begitu juga para pengiring-pengiring yang lain itu ada 40, ya, ada 40 orang yang kemudian di sana ditampung oleh Raja Gelgel, pokoknya tidak dikasih pulang, diberikan tempat. Jadi diam tinggal di
sekitar kerajaan Gelgel itu. Nah, dari sanalah bermula umat Islam kemudian ya menjadi keluarga besar di kerajaan Gelgel, dan kemudian ya ada yang berkeluarga, kemudian ada yang juga kemudian berpindah meneruskan ke tempat yang lain. Sebagai salah satu tempat itu di mana itu ada daerah Banjar Lebah ya. Itu ada namanya daerah Banjar Lebah. Jadi ada yang sampai ke Banjar Lebah ya, tinggal di Banjar Lebah ini. Sedangkan yang lain ada yang bertahan di kerajaan Gelgel yang sampai sekarang ya di sana terjaga dengan baik, dirawat dengan baik kerukunannya, sehingga sampai sekarang umat Islam yang berada di Gelgel itu ya komunitas, memang di sana komunitas Islam. Sebagai salah satu buktinya, maka di sana ada satu prasasti, prasasti yang ditandatangani oleh Raja Gelgel ya, dalam rangka untuk memberikan pengakuan bahwa umat Islam itu masuk ke Bali itu sekitar abad ke-13 sampai 14 itu ya. Jadi sangat panjang banget sejarahnya ya Pak ya, kalau misalnya kita flashback ke masa lalu gitu ya. Betul. Apalagi di Bali ini sangat luas ya, banyak banget umat-umat Muslim sekarang yang ada di Bali. Jadi kita harus tahu sejarah-sejarah sebelumnya itu bagaimana gitu kan ya. Nah, pertanyaan kedua ini, bagaimana sih Pak perbedaan? Misalnya nih, kalau di Bali mungkin masuknya Islam itu seperti yang Bapak ceritakan tadi. Apa bedanya masuknya Islam di Bali sama misalnya nih ada masuknya Islam di Pulau Jawa dan sebagainya, itu perbedaannya apa saja sih Pak? Ya. Beda masuknya Islam ke Bali dengan masuknya Islam di daerah-daerah lain. Sebagai salah satu contoh barangkali mungkin di Pulau Jawa ya. Benar. Masuknya Islam di Pulau Jawa, di kerajaan-kerajaan di Jawa itu ya, sebagai salah satu contoh kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan yang lain, itu memang masuknya Islam itu memang berdakwah. Ya, datang ke tempat itu memang berdakwah, menyiarkan agama Islam, mengajarkan agama Islam begitu ya. Ya, tanpa pamrih, tanpa dibayar, tanpa ada yang memperhatikan, karena memang panggilan dari hati nurani untuk menyebarkan agama Islam. Mengajarkan anak-anak kita, para masyarakat untuk belajar ilmu tentang agama Islam. Itu kalau di Jawa. Tetapi masuknya Islam di Bali bukan untuk menyiarkan agama Islam, bukan datangnya itu tidak menyiarkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Islam datang di Bali pertama ini kan ngawal ya. Ngawal Raja Klungkung, yaitu Raja Gelgel. Ya, di dalam ketut Ngelesir ya, yang memerintah itu sekitar tahun 1380. Jadi tujuannya ya memang kebersamaan. Yang mengamankan bersama, kerukunan, terus kemudian toleransi, itu yang ada. Jadi kalau di Jawa itu memang sengaja dakwah, makanya kencang di sana penyebarannya. Tetapi kalau di Bali berbeda. Di Bali itu ya menjadi pengaman kerajaan. Ya, sama juga dengan di daerah-daerah lain itu menjadi pengaman. Contoh daerah Buleleng itu juga menjadi pengaman kerajaan. Di Jembrana itu juga menjadi pengaman kerajaan. Dan bahkan kalau di Jembrana itu pernah, karena memang rajanya kemudian meninggalkan kerajaan karena memang situasi dan kondisi saat itu yang menjadi pelaksana ya, itu pelaksana harian lah kalau sekarang itu barangkali ya. Itu tokoh yang beragama Islam itu yang mengamankan ya kerajaan itu.
Ya karena rajanya mengasingkan terlebih dahulu karena memang situasi tidak memungkinkan, sehingga yang mengamankan di istana itu adalah dari kaum yang beragama Islam. Ya, untuk mengamankan, bukan menjadi raja, bukan, tapi mengamankan istananya, ya. Jadi rajanya diasingkan dulu karena memang situasi tidak memungkinkan waktu itu, karena memang situasi perang, ya. Situasi perang, sehingga diamankan, dan yang menjaga kedaulatan kerajaan di Jembrane itu adalah teman-teman yang beragama Islam yang sekarang berada di Loloan itu. Nah, kenapa Loloan itu umat Islamnya ngomplek ya, gitu ya, dan tidak bercampur karena memang raja saat itu yang ngasih tempat di sana. Untuk apa? Untuk menjadi pengaman kerajaan. Sehingga kalau ada apa dengan kerajaan, cepat dia. Itu kan bala tentara lah istilahnya, ya, bala tentara, sehingga cepat mengamankan kerajaan. Sehingga ditaruhlah dalam satu tempat, ya, di Loloan Barat, Loloan Timur, itu ngomplek itu memang. Karena itu basis pengaman kerajaan di Jembrana. Ya. Jadi masuknya Islam ke Bali ini tanpa konflik ya Pak ya. Awal-awal masuknya itu tanpa konflik. Maksudnya kan tadi pengawal yang 40 orang itu kan, itu awalnya. Jadi tanpa konflik, tanpa memperebutkan kedudukan. Jadi secara baik-baik gitu ya Pak datang ke Bali ini. Iya. Jadi umat Islam datang ke Bali itu kan saya tadi sampaikan, itu kan menjadi pengawal, menjadi pengaman, ya, tidak ada konflik. Karena memang Islam itu datang ya menyatu dengan kerajaan Hindu yang ada di Bali dan menjadi pengaman kerajaan yang ada di Bali. Dan bahkan ya kisah sejarahnya yang saya sampaikan itu tadi, itu wilayah-wilayah yang ditempati sebagai sekarang sebagai salah satu contoh di Gelgel, kemudian di Buleleng, itu ada komplek-komplek yang kantong-kantong Islam, itu memang diberikan oleh raja. Jembrana itu memang diberikan oleh raja, sehingga masuknya Islam ke Bali itu tanpa konflik, bahkan itu adalah penuh toleransi, kebersamaan, kerukunan, saling tolong menolong, dan saling menjaga, ya, saling menjaga kedaulatan kerajaan saat itu. Ya, itu masuknya Islam ke Bali. Nah, jadi tadi sempat disebutkan kalau Pak Ustadz Abu Siri ini adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurun Najah Buleleng Bali. Nah, jadi kapan Pak masuknya Islam di Buleleng ini? Soalnya kan Bapak pasti tahu nih orang Buleleng, ya kan? Baik. Masuknya Islam ke Buleleng itu, ya, kalau sejarah masuknya Islam ke Buleleng itu ya diawali sekitar abad ke-16 dan 17, ya. Abad ke-16, 17, dan bahkan abad ke-15 itu sudah ada yang masuk. Itu pada abad ke-16 itu di Pegayaman, ya, sudah diberikan lahan oleh raja, ya. Jadi Islam masuk ke Buleleng itu diperkirakan sekitar abad ke-16, abad ke-17. Itu tepatnya itu adalah tahun 1587 sampai 1648. Data ini berdasarkan data yang ada di website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Jadi di sana terlihat betul sejarah masuknya Islam di Kabupaten Buleleng. Nah, saat itu Raja Panji Sakti, ya, I Gusti Anglurah Panji Sakti, ini beliau dikenal sangat toleran, sehingga ngayomi dan teman-teman yang beragama Islam itu dikasih satu tempat. Itu ada tempat yang namanya Pegayaman, ada tempat-tempat lain di Buleleng sebagai kantong-kantong Islam. Itu memang dijadikan pengaman waktu itu, ya, dijadikan pengaman waktu itu. Jadi tahun 1587 itu teman-teman yang beragama Islam sudah berada di Buleleng, ya, sudah berada di Buleleng.
Kemudian di daerah pesisir-pesisir pantai itu juga sudah mulai masuk dan diizinkan oleh Raja Panji Sakti. Itu juga sama, dijadikan benteng pengaman ya, agar supaya serangan musuh yang dari luar itu bisa terjaga, karena memang ada pasukan di sana ya, ada pasukan. Sebagai salah satu contoh itu di daerah sekitar Sumber Timah ya, yang saya tahu itu kan memang dulu hutan itu. Hutan, jadi datang ke sana itu ya membabat hutan. Ini cerita-cerita ya orang tua saya, terus kemudian cerita-cerita para sesepuh-sesepuh sana. Itu memang datangnya ya berlayar ya, berdagang, kemudian mendarat di sana dan diakomodir ya untuk tinggal di sana sebagai pengaman dari kerajaan Panji Sakti ya, Buleleng. Kemudian di Pegayaman sendiri itu ada sekitar 100 laskar ya, dan itu bermacam-macam ya, bermacam-macam karena memang apa ya, komunitasnya bermacam-macam. Itu ada Jawa, ya ada Bugis, ada Madura di sana ya. Nah ini barangkali mungkin termasuk sukunya adik Wilda ini. Jadi dari Madura juga ada banyak itu di daerah Buleleng itu banyak juga. Bugis juga banyak, Jawa juga di sana banyak. Nah sangat kental sekali di daerah Buleleng itu bahwa masuknya agama Islam itu memang sudah dari dulu ya. Dari dulu itu sudah terjadi kerukunan antar umat beragama yang ada di Bali dengan masuknya Islam di Bali itu. Salah satu contoh ya di Sumber Timah itu juga ada masjid yang sudah masjid kuno ya, namanya Masjid Jami gitu ya, itu masjid kuno. Kemudian ada Masjid Darussalam juga, kemudian ada pondok pesantren Nurun Najah ya, yang mohon maaf yang sekarang saya pimpin itu ya dalam rangka untuk memberikan pemahaman keagamaan kepada seluruh masyarakat. Di samping memang di sana sudah ada lembaga pendidikan dari TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, ada Madrasah Sanawiyah, dan ada Madrasah Aliyah. Sehingga masyarakat yang kurang mampu yang ada di sana tidak usah jauh-jauh mondok ke Jawa gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan pondok pesantren Nurun Najah untuk menimba ilmu pengetahuan, mencari ilmu. Dan insya Allah ya cukup lah, insya Allah cukup dengan lulus madrasah aliyah. Ya kalau untuk mengembangkan sampai ke perguruan tinggi ya memang harus ya ke daerah lain. Iya. Jadi umat Muslim di Bali ini sudah sangat menyebarnya sangat luas ya Pak ya, sampai ada pondok pesantren, sekolah-sekolah untuk agama Islam yang kayak gitu, yang TPA, MI dan sebagainya ya Pak ya. Juga di sini banyak juga udah masjid-masjid di mana-mana udah banyak. Jadi kita nggak perlu khawatir atau nggak perlu ribet ya nyari masjid atau musola lagi di sini ya. Tentunya untuk kita beribadah ya Pak, mengabdi kepada Tuhan. Nah, di sini ngomong-ngomong tentang ibadah, kita punya madu talita, Pak. Di mana madu ini bisa menambah stamina dan kesehatan tentunya untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan lupa minum madu talita. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jangan lupa madu talita menyegarkan dan menyehatkan serta menyembuhkan segala macam penyakit. Ya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Amin. Jadi bagaimana Pak kondisi sosial dan budaya masyarakat ketika mulai masuknya Islam ke Bali ini? Ya. Tanggapan mereka itu bagaimana gitu? Tanggapan ya masyarakat sekitar alhamdulillah disambut dengan baik. Salah satu contoh di Buleleng itu memang ada apa namanya guyub ya, paguyuban ya, kalau ada pertemuan bersama begitu ya. Dan sampai sekarang itu ya dilaksanakan, hanya sekarang dihimpun di Balai Banjar.
di balai banjar, di balai desa gitu ya. Itu ada pertemuan-pertemuan semacam paguyuban begitu. Ya tidak hanya orang Islam saja yang ada di sana, tidak, tetapi sudah bercampur. Ya, mereka berbaur menjadi satu kesatuan. Dan Astungkara alhamdulillah di daerah Sumber Kima itu belum pernah ya ada konflik keagamaan yang terjadi. Kemudian di daerah-daerah lain di Buleleng itu juga kecil lah, ya kecil. Walaupun toh ada, ya kecil. Artinya dibandingkan dengan nuansa kerukunan, nuansa toleransinya, nuansa kebersamaannya, itu lebih besar. Ya, itu lebih besar, dan itu yang kita harapkan agar supaya masyarakat kita yang ada di Bali itu hidup rukun, damai, dan tentram. Iya, jadi perbincangan kita kali ini sangat-sangat luar biasa ya Pak. Banyak sejarah yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu, sekarang kita jadi tahu. Oh kayak gini sejarahnya gitu ya Pak ya. Karena memang kita harusnya tahu nih sejarah masuknya Islam ke Bali ini pada awal-awal gitu. Kita harus flashback dan kita harus tahu ya bagaimana sejarah masuknya Islam ke Bali ini. Nah sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bapak untuk para pemirsa. Ya, pemirsa, dengan kita terus menggali sejarah masuknya Islam ke Bali ini, harapannya adalah agar supaya kita bisa hidup berdampingan, bisa hidup damai, penuh toleran, ya kerukunan umat beragama dibangun, sehingga kehidupan kita yang berada di Bali ini penuh dengan ya kebersamaan, kerukunan, toleransi. Ya ini yang kita harapkan. Jadi tidak ada maksud apa kita menceritakan masuknya Islam ke Bali dari tahun sekian ya, bahkan dari abad ke-13 ya. Dari abad 13 itu Islam sudah masuk ke Bali. Nah, ini harapannya agar supaya masyarakat yang ada di Bali ini ya hidup rukun, tentram, damai, berdampingan tanpa ada masalah-masalah konflik keagamaan. Ya, semoga perbincangan kita kali ini penuh manfaat ya Pak. Amin. Ya, dan para pemirsa bisa memetik hikmah dari perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa dan bagi para penonton. Saya akhiri podcast kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.